Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengunci sekalian, dan yang saya hormati Ibu Dr. Reni Rosari selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Nindya Nirmala Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Otonomi Pekerjaan Saat Bekerja dari Rumah Terhadap Keseimbangan Pekerjaan Kehidupan dengan Keterikatan Kerja sebagai Pemediasi, Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pada tatanan sistem kerja, yaitu penerapan work from home. Pemerintah Indonesia menerapkan WFH di berbagai sektor, termasuk di sektor pemerintahan. Kementerian Keuangan menerapkan WFH sekaligus sebagai implementasi program reformasi birokrasi transformasi kelembagaan, di mana kedepannya WFH ini akan diterapkan secara permanen. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan menerapkan WFH sesuai dengan ketentuan dari kementerian, yaitu berdasarkan KMK nomor 223 tahun 2020 mengenai implementasi fleksibilitas tempat bekerja yang ditujukan untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan juga untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dengan mengedepankan produktivitas dan juga peningkatan keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai. Literatur penelitian mengenai implikasi dari penerapan WFH pada keseimbangan pekerjaan kehidupan ini masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa WFH ini dapat berdampak positif pada keseimbangan pekerjaan kehidupan, dan sebaliknya penelitian lain justru menunjukkan bahwa WFH ini dapat berdampak negatif pada penurunan keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai. Selanjutnya, berdasarkan studi eksploratori awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada beberapa pegawai DJPC, diketahui bahwa implikasi dari penerapan WFH pada keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai DJPC ini masih bervariasi. Beberapa pegawai merasa bahwa WFH dapat meningkatkan keseimbangan pekerjaan kehidupan, dan sebaliknya beberapa pegawai justru merasa bahwa WFH ini dapat menurunkan keseimbangan pekerjaan kehidupan. Perbedaan dari persepsi tersebut diduga disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan pegawai dalam menentukan sendiri waktu dan juga cara untuk menyelesaikan pekerjaannya selama WFH yang mencerminkan otonomi pekerjaan yang dimiliki. Dampak dari penerapan bekerja dari rumah terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan diprediksi dimediasi oleh adanya keterikatan kerja, di mana otonomi pekerjaan memberikan pegawai rasa kendali atas pekerjaan sehingga mampu meningkatkan semangat, dedikasi, dan juga penyerapan pekerja yang merupakan dimensi dari keterikatan kerja. Kemudian dengan memiliki keterikatan kerja yang tinggi, maka pegawai memiliki energi, efikasi diri, dan juga sikap positif yang akan bermanfaat sebagai sumber daya dalam melaksanakan peran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan implementasi WFH di berbagai sektor termasuk di sektor pemerintahan. Implementasi WFH di sektor publik ini merupakan fenomena baru sehingga penelitian terkait implikasi WFH terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai di sektor publik masih terbatas. Kemudian inkonsistensi yang ada pada literatur maupun hasil studi eksploratori awal mengenai dampak WFH pada keseimbangan pekerjaan kehidupan diduga diprediksi oleh adanya perbedaan fleksibilitas yang didapatkan pegawai saat WFH berupa otonomi pekerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang pengaruh otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai di sektor publik yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini selain ditujukan untuk mengetahui dampak dari otonomi pekerjaan secara langsung pada keseimbangan pekerjaan kehidupan, juga ditujukan untuk mengetahui dampaknya secara tidak langsung melalui keterikatan kerja. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah berpengaruh positif terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan? Kemudian yang kedua, apakah keterikatan kerja memediasi secara positif pengaruh otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan? Sedangkan tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teori. Keterikatan kerja merupakan keadaan pikiran terkait dengan pekerjaan yang positif dan memuaskan yang ditandai dengan adanya semangat, dedikasi, dan juga penyerapan. Kemudian otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah ini merupakan kondisi di mana pegawai dapat menentukan kapan dan bagaimana menyelesaikan pekerjaannya saat bekerja dari rumah. Kemudian keseimbangan pekerjaan kehidupan ini merupakan sejauh mana individu terlibat dan merasakan kepuasan yang setara baik pada peran pekerjaannya maupun keluarga.
Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Pegawai yang memiliki otonomi pekerjaan yang tinggi saat bekerja dari rumah memiliki fleksibilitas untuk dapat menyeimbangkan antara bekerja dan juga beristirahat, serta mampu memilih cara yang paling produktif untuk menyelesaikan pekerjaan. Fleksibilitas ini merupakan aspek utama dari upaya untuk menghilangkan atau mengurangi konflik antar peran sehingga dapat meningkatkan keseimbangan pekerjaan kehidupan. Otonomi pekerjaan ini merupakan salah satu komponen kebutuhan psikologikal mendasar manusia, dan pemenuhan akan kebutuhan tersebut dapat menghasilkan perilaku yang positif. Pemenuhan kebutuhan psikologikal berupa otonomi memberikan sumber daya berupa kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan kehidupan pribadi secara efektif, sehingga dapat meningkatkan keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan yaitu otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah berpengaruh positif terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan. Selanjutnya yaitu otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah merupakan sumber daya pekerjaan yang dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik pegawai sehingga keterikatan kerja akan dapat terbangun. Keterikatan kerja menghasilkan energi dan emosi positif yang dapat melimpah dari domain pekerjaan ke domain kehidupan. Kemudian dengan memiliki keterikatan kerja yang tinggi, maka pegawai akan memiliki energi, efikasi diri, dan juga sikap positif yang bermanfaat sebagai sumber daya dalam melaksanakan peran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan yaitu keterikatan kerja memediasi pengaruh otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut, di mana otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah merupakan variabel independen, keseimbangan pekerjaan kehidupan merupakan variabel dependen, dan keterikatan kerja ini merupakan variabel pemediasi. Selanjutnya, metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data bersifat cross-seksional, teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, kemudian populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan di DJBC yang berjumlah 16.498 pegawai, dengan teknik samplingnya adalah purposive sampling dengan kriteria PNS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki masa kerja minimal selama 1 tahun dan mendapatkan penugasan WFH. Kuesioner yang digunakan untuk keterikatan kerja yaitu Utrecht Work Engagement Scale, kemudian untuk otonomi pekerjaan menggunakan Work Design Questionnaire, kemudian untuk keseimbangan pekerjaan kehidupan menggunakan kuesioner dari Brook et al. 2014. Kemudian untuk teknik analisis datanya menggunakan CBSM dengan software Amos 26 dengan menggunakan 2 tahap analisis. Yang pertama yaitu analisis model pengukuran dan yang kedua yaitu analisis model struktural. Selanjutnya, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan 23 Juli 2021 secara daring melalui Google Form dan didapatkan 307 data yang dapat diolah lebih lanjut. Kemudian, profil responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Highlight berwarna kuning menunjukkan profil responden yang paling dominan pada masing-masing klasifikasi berikut. Selanjutnya, statistik deskriptif menunjukkan bahwa ketiga variabel pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata yang berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, statistik deskriptif per indikator ditunjukkan pada tabel berikut. Highlight berwarna kuning menunjukkan nilai indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi, kemudian highlight berwarna merah menunjukkan indikator yang memiliki nilai rata-rata terendah pada masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu analisis model pengukuran. Yang pertama, analisis goodness of fit model pengukuran. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa model pengukuran dalam penelitian ini dapat diterima dengan hasil uji goodness of fit yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu analisis validitas konvergen. Diketahui bahwa nilai faktor loading setiap indikator telah memenuhi nilai standar minimal yang disyaratkan, yaitu di atas 0,5. Selanjutnya yaitu nilai AVE, ini juga telah memenuhi standar yang disyaratkan, yaitu di atas 0,5, kecuali untuk konstruk otonomi pekerjaan dilakukan penghapusan 3 butir indikator secara bertahap karena nilai AVE awalnya adalah kurang dari 0,5. Selanjutnya yaitu nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability juga telah memenuhi standar, yaitu di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah memenuhi validitas konvergen. Selanjutnya yaitu analisis validitas diskriminan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa nilai square root of AVE pada semua variabel lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah memenuhi validitas diskriminan. Selanjutnya yaitu analisis model struktural.
yaitu analisis goodness of fit model struktural. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa model struktural dalam penelitian ini dapat diterima dengan hasil uji goodness of fit yang baik. Selanjutnya yaitu analisis jalur. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pada model struktural secara keseluruhan, semua variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya yaitu hipotesis 1 terdukung di mana variabel otonomi pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keseimbangan pekerjaan kehidupan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,135 dan p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu pengujian mediasi menggunakan Baron-Kenny. Diketahui bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian variabel independen ini juga mempengaruhi secara signifikan variabel mediasi. Kemudian variabel mediasi juga mempengaruhi secara signifikan variabel dependen. Kemudian ketika variabel mediasi ditambahkan, maka pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen ini menurun tetapi tetap signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ini terdukung dengan mediasinya adalah bersifat parsial. Selain itu juga dilakukan analisis mediasi dengan menggunakan bootstrapping, di mana hasil analisisnya menunjukkan bahwa mediasi tersebut adalah signifikan karena bias corrected confidence interval untuk efek tidak langsung tidak mengandung nilai 0. Selanjutnya adalah pembahasan. Hipotesis 1 terdukung di mana otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi otonomi pekerjaan dimiliki pegawai saat bekerja dari rumah, maka semakin tinggi pula keseimbangan pekerjaan kehidupannya, dan demikian pula sebaliknya. Untuk otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah berada pada kategori tinggi, dengan indikator tertinggi adalah pada indikator terkait dengan otonomi perencanaan pekerjaan, sedangkan untuk indikator terendahnya adalah terkait dengan otonomi pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk variabel keseimbangan pekerjaan kehidupan ini juga berada pada kategori tinggi. Kemudian untuk hipotesis kedua, yaitu keterikatan kerja terbukti memediasi secara parsial pengaruh dari otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan. Hal ini berarti bahwa pengaruh otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah pada keseimbangan pekerjaan kehidupan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi keterikatan kerja. Untuk variabel keterikatan kerja ini berada pada kategori tinggi juga, dengan indikator tertinggi berada pada dimensi dedikasi, sedangkan untuk indikator terendahnya berada pada dimensi penyerapan. Simpulan dari penelitian ini yang pertama adalah otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai. Kemudian yang kedua yaitu keterikatan kerja terbukti memediasi secara parsial pengaruh otonomi pekerjaan saat bekerja dari rumah terhadap keseimbangan pekerjaan kehidupan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah para pembuat kebijakan di DJPC perlu untuk memperhatikan tingkat otonomi pekerjaan yang diberikan kepada pegawai saat melaksanakan WFH demi menjaga tingkat keseimbangan pekerjaan kehidupan pegawai. Otonomi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk fleksibilitas jadwal kerja, pengambilan keputusan, maupun metode kerja. DJPC perlu memasukkan unsur otonomi pekerjaan tersebut ke dalam sistem aplikasi maupun peraturan tertulis agar pegawai memiliki persepsi yang lebih kuat tentang otonomi yang dimilikinya. Kemudian para pembuat kebijakan di DJPC juga perlu memperhatikan kondisi keterikatan kerja pegawai saat melaksanakan WFH. Peraturan terkait WFH perlu dibuat dengan cermat agar semangat, dedikasi, dan juga penyerapan pegawai dapat terjaga. Keterikatan kerja dapat ditingkatkan dengan memberikan sumber daya pekerjaan memadai seperti dukungan sosial dari atasan maupun rekan kerja, otonomi pekerjaan yang memadai, kesempatan untuk belajar, dan juga umpan balik kinerja dari atasan langsung. Kemudian implikasi akademis dari penelitian ini yaitu untuk memperkuat literatur dan juga untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian terakhir yaitu keterbatasan dan saran. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan secara daring, di mana responden mengisi sendiri kuesioner atau self-administered kuesioner sesuai dengan pemahaman masing-masing. Hal ini berpotensi menimbulkan bias. Kemudian yang kedua, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara cross-seksional sehingga menyebabkan keterbatasan dalam membuat kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk mengatasi keterbatasan dari pengisian kuesioner secara self-administered, maka selain mengolah data secara kuantitatif perlu dilanjutkan dengan penelitian secara kualitatif seperti dengan wawancara maupun focus group discussion. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan dari pengumpulan data secara
cross-seksional, maka penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara longitudinal dengan menguji variabel penelitian dari waktu ke waktu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.